Di IG kita banyak yang nanya tuh, tolong dong bahas tank Iron Man secara detail, tolong dong bahas Iron Man secara detail, kita pengen tahu gitu. Lebih kepada full digital dan high tech-nya. Itu kenapa kita namain Iron Man. Ya kayak Iron Man, ini kita namakan sistem filtrasi low maintenance 2.0. Nah sekarang kita akan bahas satu persatu, speknya seperti apa. Yang pertama, Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. halo guys, balik lagi di channel Java Pet & Co sama gua Vide, masih di konten Java Goldfish Playground. Hari ini gua lagi mau kasih tahu ke kalian secara detail karena banyak yang nanya di IG kita, banyak yang nanya tuh, tolong dong bahas tank Iron Man secara detail, tolong dong bahas Iron Man secara detail, kita pengen tahu gitu. Nah akhirnya kali ini gua sama tim Java Pet & Co kita mau bahas tank ini secara lebih detail lagi ya. Nah tank ini kita namakan tank Iron Man. Nah cuma Iron Man ini lebih kepada ininya sih, lebih kepada full digital dan high tech-nya. Itu kenapa kita namain Iron Man. Ya kayak Iron Man gitu loh, udah full digital dan juga sangat-sangat high tech. Tapi sistem filtrasinya ini kita namakan sistem filtrasi low maintenance 2.0. Jadi kalau secara singkat, tempo hari itu sekitar bulan Oktober ya. Dulu kan Java punyanya tank Goldfish itu yang easy maintenance lah dulu, yang waktu di Ciledug. Nah teman-teman bisa cek ya, nanti videonya ada lagi. Nah itu dulu tuh kita easy maintenance. Kemudian bulan Oktober gua kedapet customer, which is teman lama gua. Dia pengen main koki. Akhirnya kita discuss sama dia, terus dapat juga dari easy kita ke low maintenance. Nah itu yang 1.0. Setelah itu gua sama Koniko, sama Koponto, sama tim setup lain tuh kita discuss lah, kita planning lagi, kita pengen lagi lebih low maintenance lagi. Nah makanya lahirlah sistem filtrasi low maintenance 2.0 ini. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, pantau terus ya videonya sampai habis, jangan di skip-skip, oke? Iron Man tank ini tuh sudah running kurang lebih selama 3 bulanan lah. Kita pertama kali setup tank ini itu di pertengahan Januari 2024. Nah, sampai sekarang itu udah running selama 3 bulan. Jadi teman-teman bisa lihat ya, setelah 3 bulan ya, sudah mulai mature, udah bening, ya, sistem filtrasinya sudah berjalan dengan baik, sudah mature, sistem biologisnya juga sudah mumpuni ya. Nah sekarang kita akan bahas satu persatu speknya seperti apa. Yang pertama tank. Nah tank ini kita pakai Vivaria OptiClear, itu ukuran 200 x 65 x 65. Kenapa Vivaria OptiClear? Karena Vivaria OptiClear ada satu-satunya akuarium OptiClear yang bisa kalian dapatkan dengan harga yang sangat-sangat terjangkau daripada kalian bikin di lokal. Karena Vivaria OptiClear ini sudah dibuat oleh pabrik dan kita impor ke sini dengan ukuran yang memang sudah ada patokannya lah gitu loh. Dan juga kekuatannya, ini tebelnya 19 mili ya, kita pakai kaca 19 mili. Jadi meskipun harganya terjangkau tapi bukan yang murahan. Tebal kaca 19 mili, lemnya juga sudah rapi secara pabrikan, semua sudah factory, dan kita impor dari luar negeri khusus untuk kalian para penghobi akuatik. Nah jadi dengan ketebalan yang sangat-sangat tebal, mungkin ada beberapa dari hobis yang bilang wah itu terlalu tebal, overspec, tapi itulah kelebihannya karena kita nggak pakai ban atas alias rimless, makanya kita ditebalkan kacanya gitu loh. Nah itu semua ada perhitungannya sendiri ya teman-teman ya. Nah ini yang pertama, Vivaria OptiClear untuk ukuran 200 x 65 x 65 kalian bisa dapatkan di Tokopedia, bisa walk in ke setiap toko Java Pet & Co juga bisa. Itu di harga 15 juta masih kembali 10.000, 14.990. Nah ini tanknya. Yang kedua, lampu. Kita pakai lampu Chihiros WRGB Slim 120 cm. Kenapa WRGB? Kenapa Chihiros WRGB Slim? Tank ini posisinya kita taruh di indoor. Kita butuh lampu yang bisa memberikan manfaat hampir sama atau hampir mendekati dengan matahari. Kenapa Chihiros WRGB 2 Slim? Karena
teman-teman aquascape pastinya udah pada tahu ya, karena Chihiros itu awalnya berkembang sangat pesat itu di aquascape. Chihiros satu-satunya lampu yang punya PAR sangat tinggi. PAR itu photosynthetic active radiation, yang mana sangat membantu pertumbuhan tanaman dalam air. Nah, artinya seperti yang bisa kita lihat di sini ya. Karena kalau goldfish kita bukan butuh sih. Lumut itu bukan sebuah hal yang tabu buat kita. Justru kita malah ada beberapa para hobis goldfish itu malah ngincer lumut. Kok kalau ada lumut tuh lebih bagus gitu. Lebih bukan estetik ya, tapi memang lumut juga banyak manfaatnya buat koki gitu. Karena lumut juga mengandung spirulina ya kan. Nah, karena itu kita pakai lampu Chihiros WRGB 2 Slim. Kita pakai 2. Tadi ralat sedikit ya guys. Karena 2 meter saya pakainya 90. Jadi 90 kali 2 kiri kanan. Ya, nanti bisa dilihat ya. Nah, itu kita pakai WRGB Slim 90 kali 2. Ya, dan juga Chihiros WRGB itu udah bisa pakai remote lah. Kita atur merahnya mau seberapa, birunya mau seberapa, hijaunya mau seberapa. Kombinasinya banyak. Jadi kalau malam kita setupnya seperti apa, kalau siang kita bisa setup seperti apa. Dan juga yang ketiga sudah ada auto on off. Kita nggak perlu repot-repot lagi cabut colok atau cetak-cetak on off. Semua ada di aplikasi My Chihiros. Ya, jangan lupa kalau kalian butuh lampu yang sangat-sangat menunjang pertumbuhan ikan, pertumbuhan tanaman, ya cuma pakai Chihiros. Yang ketiga, kalau teman-teman lihat konten-konten kita yang lama ya, ini ada yang sedikit yang berbeda ya. Jadi tank ini kita pakai sistem satu overflow box ada di sebelah kanan kalau kita menghadap ke akuarium. Belakangnya kita kasih aerator, kita kasih pakai bubble ring panjang sepanjang 2 meter dari ujung sampai ujung. Karena kita nggak pakai mushroom, jadi kita butuh menaikkan kadar oksigen terlarut dalam air atau DO. Ada beberapa opsi ya, tapi kita akalin dengan kita pakai bubble ring ini ya. Dan ini kita juga pakai Hylea, jadi bisa digedein, dikecilin. Ini gede. Nah, ini kecil. Nah, bonusnya adalah kita pakai bubble ring ini ya, dari ujung sampai ujung. Si bubble ring ini akan membantu kita untuk mendorong kotoran-kotoran yang ada di titik-titik dead spot lah, untuk menuju ke overflow box gitu loh. Dan secara estetika ternyata juga cukup cantik ya. Kalau teman-teman nggak mau pakai backgroundnya pakai bubble ring aja juga udah cukup oke. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, sistem filtrasinya. Nah, di sini kita pakai sistem sound filternya itu ukuran 150 panjangnya, lebarnya itu sekitar 45, tingginya itu 50. Dan juga kita sudah pakai sistem wet and dry. Ya, jadi kapas atau mekaniknya itu kita pakai sistem wet dry. Jadi kapasnya tidak lagi terendam di dalam air. Ya, itu untuk mencegah amonia bolak-balik di situ aja. Jadi kalau kapasnya kotor, kita tinggal tarik drawernya, kemudian kita ganti kapasnya. Dan juga itu tidak membuat amonia itu muter-muter di sound filter aja terus-menerus ya. Di bawahnya kapas kita masih pakai mekanik, kita pakai Kuria filter mat yang warna oranye ya, teroren-oren. Jadi untuk biologisnya kita pakai 2 chamber ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini 2 chamber, kita isi full Neomedia ya, kurang lebih beberapa puluh liter lah. Nah, jadi untuk chamber 4, chamber terakhir kita pakai mantis pompanya, power headnya itu mantis 12.000. Kemudian juga kita pakai mantis reaktor, kita isi Calnes. Kemudian di chamber terakhir ini sebenarnya apa ya istilahnya tuh kalau di laut reservoir ya. Ini tuh cadangan air yang mana kalau level air di chamber pompa ini berkurang, dia langsung otomatis menambahkan air. Nah, jadi kalau adanya penguapan ya, namanya meskipun ini indoor tetap akan ada penguapan. Waktu kita ganti kapas juga kan, magic carpet, kita ganti magic carpet pasti ada air ke bawah, pasti akan otomatis dalam kurun waktu beberapa hari itu pasti akan menyusut lah, airnya menurun. Nah, itu akan langsung ditambahkan dari reservoir ini ke sound filter kita. Jadi itu secara otomatis kita pakai Kamur auto top up. Itulah namanya, kenapa namanya low maintenance 2.0, karena ini penyempurnaan dari easy maintenance ke low maintenance 1.0 dan inilah low maintenance 2.0. Jadi semuanya, hampir semuanya tuh semi automatic gitu. Hampir semua itu otomatis. Selanjutnya untuk UV-nya
Kali ini kita pakai UV-nya UV tabung, bukan UV celup ya teman-teman ya. Kita pakai UV tabung dari Hylea. Nah ini kita pakai yang 16 watt. Ini kita pakai sistemnya dari air turun. Jadi air turun ada satu pipa, satu drainase, satu pipa yang turun itu masuk dulu ke UV, baru ke chamber mekanik tadi. Terakhir, semua pipa di sini kita pakai Sun King ya teman-teman ya. Kita pakai check valve-nya Sun King, gate valve-nya Sun King, sambungannya serta pipanya Sun King semua. Kita di sini pakai kombinasinya sesuai nama Iron Man, merah putih. Karena kalau merah biru itu Superman. Nah, kelebihan utamanya ya dari pipa Sun King itu adalah kita luar dalam. Jadi ini bukan pewarna ya, tapi memang sudah cetakannya tuh udah adonan pipanya tuh memang udah merah, emang udah oranye. Jadi kalau teman-teman gergaji pun dipotong pun serbuknya juga warna oranye, serbuknya juga warna merah. Jadi bukan serbuknya warna putih tapi luarnya merah ya. Itu yang pertama. Nah kemudian dia sudah non chemical ya. Jadi meskipun kena cairan chemical apapun ya dia tetap begini warnanya. Kena lampu UV lama-lama juga tetap begini warnanya. Nggak pudar, nggak luntur gitu. Nah terus yang paling gua suka ya dari pipa Sun King ini, teman-teman kan kalau kita yang biasa main aquatic itu kita tahu ya kalau susah banget ya setelah kita pakai mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun lamanya tuh kan selalu suka ada lendir-lendir ya di dalam pipa ya. Nah dalam pipa itu kan susah ya bersihinnya ya, apalagi. Nah kalau Sun King tuh enaknya cukup disemprot pakai air kenceng, diketok begini itu luntur. Nggak percaya, cobain deh. Nah kelebihan terakhirnya Sun King itu adalah endurance-nya ya teman-teman, durabilitasnya itu sangat-sangat tahan lama nih. Tuh, nah jadi untuk sekarang kita baru ada dulunya 3 warna, merah, oranye, biru. Tapi sekarang kita udah ada yang paling baru yang bening. Sementara kalau untuk sambungannya T, elbow 90, elbow 45 itu kita masih satu warna aja putih. Dan pipa Sun King ini udah kita import buat semua teman-teman aquatic yang ada di Indonesia, jadi nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri buat ini. Cukup datengin toko kita, cukup check out di Tokped kita atau di Shopee kita gitu loh. Jadi teman-teman udah nggak usah repot-repot beli ke luar negeri. Nah, comment centernya itu di mana? Di sini guys. Nih teman-teman, kita lihat ini adalah control panel atau otaknya dari si Iron Man itu ada di sini. Ini masih kosong ya teman-teman ya, karena ini adalah fungsinya nanti adalah iPad. iPad ini untuk memberikan screen. Jadi kita di sini punya TDS meter, kita punya pH meter, kita punya termometer. Di sini adalah remote pompa, ini remote auto top up, dan ini adalah auto dosing pump. Auto dosing pump ini bisa kita isi macam-macam. Tapi kalau saya di sini kita pakai stability, kita pakai prime, kita pakai vitamin. Nah yang terakhir ini teman-teman bisa pakai juga macam-macam. Kalau saya di sini pakainya Paragat. Jadi yang terakhir ini tuh Paragat. Pertolongan pertama pada ikan sakit gitu loh. Nah jadi kalau stability itu untuk bakteri maintenance saya, si Chem Prime itu untuk anti klorinnya, kemudian Azu Vitamin itu untuk vitamin penambah nutrisi buat si ikan, sama Paragat, si Chem Paragat itu untuk pertolongan pertama pada ikan sakit gitu. Misalnya tiba-tiba terserang bakteri atau apa, untuk pertolongan pertamanya saya pakai Paragat. Jadi nanti ini akan ada iPad atau pad ya, tab gitu yang kita konekin ke sini semua. Jadi di sini tuh akan bisa merekam jejak historinya, minggu keberapa atau kemarin tuh suhunya berapa, kemarin itu TDS-nya berapa. Jadi ini untuk mengontrol ya, memberikan gambaran selama 1 minggu atau 1 bulan terakhir tuh bagaimana parameter air kita gitu loh. Jadi emang benar-benar ini udah digital banget ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu Iron Man tank ini kita bahas secara detail. Satu lagi dari terakhir lupa, ketinggalan. Nah di sini kita pakai 2. Jadi dari atas kita pakai 2 output ya. Kita nggak pakai mushroom karena ini sifatnya akuarium. Dan juga tujuannya adalah untuk jadi sebuah galeri ya teman-teman ya. Jadi buat kita showing ikan. Jadi akuarium ini memang kita pakai di sini tuh untuk memelihara ikan yang sudah jadi dan untuk di showing ke teman-teman semua. Jadi kita nggak pakai mushroom, kita pakai output di atas, kemudian output dari bawah. Tujuannya juga adalah untuk mendorong kotoran menuju overflow box di sebelah sana. Yang paling spesial dari Iron Man ini ya, atau sistem filtrasi low maintenance ini ya, ini benar-benar low maintenance. Karena apa? Semua pembuangan air
ketika kita misalnya sudah jenuh nih, air udah jenuh. Misalnya ada amoniak boom, atau misalnya ada kalian butuh pengurasan ya, itu kalian udah nggak perlu repot-repot lagi ambil pompa, ambil selang dan segala macam, nggak. Karena kita sudah pakai sistem drainase atau backwash di bawah, bottom drain. Jadi setiap chamber di filter kita itu sudah punya drainasenya sendiri-sendiri. Karena di sini konsepnya adalah galeri ya, saya akan ambil pipa, saya masukin ke dalam situ, jadi pipanya masih knockdown. Nah, mungkin kalau teman-teman di rumah atau di kantor itu kalau yang masih mau setup dari awal ya, itu kita enak banget, kita sambungin ke dalam tembok, terus kita buang langsung ke got. Itu udah enak banget deh. Tinggal buka stop keran aja di bawah, kuras air, habis tinggal auto top up gitu. Nah, kurang lebih jadi seperti itu detailnya. Dan buat teman-teman yang pengen atau tertarik berminat untuk setup tank seperti ini buat di rumah, di kantor, atau di kamar mungkin ya kan. Nah, ini cocok banget ya buat jadi part of dekorasi kalian. Jika kalian tertarik atau berminat, kalian bisa hubungin saya Vide di akun IG Java Golfish Playground atau di nomor handphone di bawah ini ya. By WhatsApp boleh, kalau saya agak slow respon mohon maaf, bisa langsung telepon nggak apa-apa. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Ingat ya, jangan sungkan untuk telepon, untuk kontak kita. Oke, bye-bye. Saya Vide, pamit.